Oke, selamat siang. Bertemu kembali di mata kuliah apresiasi arsitektur. Saya izin share. Saya tampilkan full. Oke, di pertemuan sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu memang diisi oleh Bu Niston terkait dengan perbaikan eh, berkas yang kalian kumpulkan pada masa UTS. Jadi eh, pertemuan kali ini melanjutkan dan sedikit nanti ada apa ya, ada penyesuaian terhadap apa yang sudah terjadi di mata kuliah apresiasi arsitektur, terutama penyesuaian terkait dengan tugas, terkait dengan UASnya nanti. Itu kenapa di undangan untuk Zoom meeting saya beri judul persiapan UAS, dan materi kali ini terkait dengan menulis kritik arsitektur, karena memang kalau kalian perhatikan di penjelasan di awal semester bahwa materi perkuliahan setelah ujian tengah semester adalah tentang kritik arsitektur. Namun kemarin ada perbaikan, ada penyesuaian karena setelah berunding dengan Bu Listan, berkas-berkas yang kalian kumpulkan di UTS punya potensi besar untuk diterbitkan di jurnal art visual. Itu kenapa ada 4 kali pertemuan untuk perbaikan dan pendampingan di dalam proses menulis di jurnal tersebut. Walaupun ketika saya ngecek di Google Drive, belum belum banyak yang mengumpulkan dan belum banyak yang memperbaiki. Tapi oke, nanti ada penyesuaian. Materi siang ini bicara tentang menulis kritik arsitektur, sebenarnya untuk apa dan bagaimana. Untuk apa itu nanti kaitan dengan kritik arsitektur itu sendiri, dan bagaimana itu kaitannya dengan nanti tugas-tugas, terutama nanti untuk berkas di UAS-nya nanti, ujian akhir semester. Oke, pada pemahaman tentang kritik arsitektur itu saya sudah sempat membuat video pembelajaran di tahun lalu nggak salah. Itu tentang jenis-jenis kritik arsitektur, deskriptif, normatif, interpretif. Kalian bisa menontonnya atau kalau mau memahami lebih lanjut, silakan klik di judul ini, gitu. Kritik arsitektur sebuah pemahaman. Ini yang menjelaskan jenis-jenis, dan nanti kita akan fokus di kritik deskriptif sebagai produk yang kami harapkan kalian hasilkan untuk dikumpulkan pada ujian akhir semester. Oke, sorry. Sebenarnya kalau pada penjelasan di awal dan di portofolio yang pernah saya sampaikan di awal perkuliahan, rencananya saya menggunakan buku ini, Comfort and Perception in Architecture, karena ketika saya baca daftar isinya sepertinya cocok karena berkaitan dengan thermal comfort dan visual comfort. Uh, Rencana awalnya memang fokus pada visual comfort. Setelah di UTS, sebelum UTS sampai UTS, kalian melakukan apresiasi terhadap apa yang terlihat di Kota Palembang. Kemudian kita lebih fokus lagi ke kritik deskriptif yang kaitannya dengan visual comfort. Namun ketika saya detailkan lebih lanjut, mulai beberapa hari yang lalu saya mencoba membaca lebih detail. Ternyata ya apa yang disebut dengan visual comfort itu tidak hanya uh, teoritik semata, tapi sampai perhitungan detail terhadap apa itu visual comfort. Saya pikir ketika bicara thermal comfort memang itu kaitannya dengan fisika bangunan. Namun ketika bicara visual comfort di buku ini,
itu juga bicara tentang fisika bangunan, ada perhitungan-perhitungan. Itu kenapa kemudian kayaknya eh, tidak cocok kalau ini memang disampaikan. Itu juga mungkin menjadi catatan dan koreksi saya ketika memilih literatur hanya berdasarkan judul, hanya berdasarkan daftar pustaka. eh, Ternyata ketika didetailkan itu sangat tidak relevan atau memang mungkin kurang pas ketika disampaikan untuk mata kuliah kritik arsitektur ini atau mata kuliah apresiasi arsitektur ini, karena perhitungannya cukup detail dan itu teknis ke arah fisika bangunan atau sains bangunan. Itu kenapa buku ini saya skip, kemudian kita akan bicara justru pada berkas-berkas atau referensi-referensi yang kalian pernah dapatkan di mata kuliah yang lain, terutama Presiden in Architecture dan Writing about Architecture yang seharusnya diberikan pada masa sebelum ujian tengah semester. Tapi oke, kalau kembali ke tujuan awal atau materi di hari ini, untuk kritik arsitektur itu hemat saya ada dua tujuan. Tujuan eksternal, tujuan keluar. Jadi seorang penulis atau kritikus arsitektur itu menuliskan berdasarkan kompetensi dia, berdasarkan pengetahuan dia untuk disebarluaskan. Disebarluaskan untuk dibaca oleh khalayak umum. Dan ada tujuan internal. Ini biasanya dilakukan oleh seorang arsitek profesional atau seorang mahasiswa arsitektur. Itu kenapa kemudian referensinya adalah Presiden Arsitektur. Oke, kita lihat satu persatu. Yang kritik arsitektur yang tujuannya eksternal, tujuannya untuk orang lain. Kenapa untuk orang lain dan mengapa demikian? Di buku Writing Architecture di bagian awal ada pernyataan atau subbahasan tentang how to be an architecture kritik. Mungkin pada mata kuliah ini tidak mengarahkan kalian untuk menjadi seorang kritikus arsitektur, tapi pengetahuan kritik arsitektur itu buat saya penting. Kenapa? Karena dengan menulis, dengan menjadi seorang kritikus, minimal wannabe, menjadi seorang penulis dan pemaham kritik arsitektur, kita bisa belajar untuk membaca bangunan, how to read a building, bagaimana membaca urban, bagaimana membaca kawasan, perencanaan kawasan, perencanaan kota, dan segala macam. Itu yang kita lakukan di masa UTS kemarin. Dan yang penting adalah di sini tidak bicara tentang uangnya. Memang bukan bidang arsitektur di situ. Itu lebih kepada ke investasi dan segala macam. Tapi tentang style bangunan, tentang keberlanjutannya, tentang bentuk bangunan, tentang proses. Dan ini yang sebenarnya harus disampaikan atau ditulis oleh seorang arsitek, kritikus arsitektur, untuk ke masyarakat luas. Itu kenapa tujuannya adalah eksternal. Seorang kritikus arsitektur menuliskan pemahaman dia terhadap sebuah bangunan, terhadap sebuah kawasan, terhadap sebuah kota, itu untuk disebarluaskan supaya masyarakat menjadi lebih kritis, supaya masyarakat lebih tahu proses arsitektur itu bagaimana. Openness of architecture, lebih terbuka, prosesnya jadi lebih paham. Dan catatan yang menarik di buku ini, there's no one right way, tidak ada satu jalan atau cara yang paling tepat untuk menulis kritik arsitektur. Jadi ada kebebasan di sini, ada unsur unsur personal di sini. Dan itu yang itu kenapa di mata kuliah ini didahului oleh apresiasi. Kenapa apresiasi? Karena apresiasi mengajak kita untuk
lebih membangun awareness dari dalam, dari diri kita sendiri. Nah ini kan. It give a critic shape and allow critic to impose his or her personality. Jadi benar-benar kritik, sebuah tulisan kritik arsitektur itu bisa sangat personal. Ingin menyampaikan apa yang dipikirkan. Di buku ini bagian-bagiannya cukup menarik. Dari ada yang membahas tentang bangunan tinggi, bagi museum, landmark, monumen, bahkan taman, dan kota. Tokoh-tokohnya juga luar biasa. Yves Mumford ini adalah tokoh sejarawan dan tokoh penulis kritik arsitektur terkait dengan arsitektur modern. Atau Jane Jacob ini memang bisa dikatakan ibu dari kritik arsitektur, karena dari beliaulah kemudian muncul sebuah profesi tersendiri yang karya beliau ditulis di New York Times. Dan itu kenapa kemudian ada batasan. Sebuah esai kritik itu biasanya panjangnya 12.000 kata. 1.200 kata. Jadi tidak terlalu panjang. Dan ini juga menjadi acuan. Panjang yang akan kalian produksi kurang lebih 1.000 sampai 1.200 kata, tidak terlalu panjang. Kalau biasanya di paper jurnal itu lebih dari itu. Oke. Tapi yang penting adalah there's no one right way to write architectural criticism. Jadi tidak ada satu cara yang paling benar atau paling tepat. Justru ini membuka peluang kalian untuk bagaimana personality kalian muncul. Oke, ada di buku ini menyandaskan ada empat pendekatan formal kaitannya dengan building form, building or object form, jadi bentuk bangunan. Itu yang terjadi di ilmu arsitektur kan, formal itu tentang bentuk dan ruang. Itu secara formal. Kemudian ada pendekatan kedua, pengalaman. Seperti Muschamp ini, dia mereview perjalanan dia turun dari airport sampai masuk ke dalam bangunan. Ada emosi, itu kenapa tadi unsur personal itu bisa muncul. To make emotional connection between architecture and reader. Jadi menulis kritik arsitektur bisa sangat personal dan mengajak para pembaca untuk merasakan emosi si penulis tersebut. Emosi ketika mengalami proses menuju bangunan atau mengalami proses di dalam bangunan tersebut. Itu pendekatan kedua. Pendekatan ketiga adalah pendekatan histori. Ini yang biasa saya lakukan untuk menelusur sejarahnya bangunan itu bagaimana, kemudian proses terjadinya sebuah bangunan bagaimana, ada konteks apa yang terjadi, ada preferensi si arsiteknya itu bagaimana, kemudian ada pengaruh-pengaruhnya seperti apa. Itu kaitan dengan histori. Yang terakhir, ini yang dilakukan oleh Jane Jacob, adalah siapa ketika bangunan ini berdiri, ketika bangunan ini ada atau kawasan ini berdiri, apakah ada yang dikalahkan, who lose or who win, dan bagaimana kemudian fasilitas, terutama fasilitas kota atau fasilitas kawasan ini berguna bagi masyarakat. Jadi pendekatannya itu bukan pendekatan visual atau pendekatan pengalaman, tapi pendekatan kebermanfaatan dari sebuah fasilitas kota atau fasilitas publik yang kaitannya dengan ekonomi dan sosial benefit terhadap para penggunanya, terhadap penduduk kota dalam hal ini. Itu ada 4 pendekatan. Jadi pendekatan formal terkait dengan analisis bentuk, pendekatan pengalaman, mengalami ruang itu kemudian diceritakan. Kemudian ada pendekatan kesejarahan, melihat proses bangunan ini terjadi, melihat pengaruh bangunan ini terhadap pengaruh sejarah terhadap bangunan ini. Yang ketiga adalah justru bukan pada visualnya, tapi bagaimana
kebermanfaatan bangunan atau kawasan terhadap masyarakat penggunanya. Oke. Ini yang kemudian mengantar penjelasan ini, yang kemudian mengantar writing style is a personal. Jadi menulis kritik arsitektur itu sangat personal dan perlu dilatih terus-menerus. Loh, terus apa kaitannya dengan profesi atau kaitannya dengan tugas mahasiswa? Apa kaitannya dengan apa gunanya kritik arsitektur? Apa gunanya mata kuliah apresiasi arsitektur ini terhadap proses di perancangan? Sebenarnya ini kemudian dinyatakan dari more than one way to skin a building. Tidak ada apa ya? Tidak ada cara yang mungkin lebih baik untuk memahami sebuah bangunan ketika kemudian coba menuliskan. The profession of architecture critic is a small one, jadi sangat kecil, sangat minim. Tapi kemudian ability to write about architecture is relevant to more than criticism. Jadi kemampuan untuk menuliskan sebuah pemahaman, sebuah analisis itu termasuk dalam kritik dan juga perlu dibangun. Architecture is the art you cannot avoid and one that critic can make go away. Jadi memahami arsitektur justru kalau buat saya sih, memahami arsitektur bisa dilakukan melalui cara kita menuliskan, kita memahaminya. Dan ini juga menjadi dasar pada pendekatan yang kedua, pendekatan yang internal. Gambar ini bolak-balik saya sampaikan, bahkan di grup juga saya sampaikan. Gambar ini merupakan sebuah kritik. Foto yang sangat sederhana kaitannya dengan light, bahkan ini belum tersambung, jadi ini masih hanya image saja. Tapi kemudian menceritakan banyak hal kaitannya dengan moda transformasi yang masa lampau menggunakan air, menggunakan sungai. Kemudian pada zaman awal kemerdekaan muncul jembatan Ampera, dan pada masa sekarang muncul LRT. Kalau kaitan dengan tadi 4 pendekatan tadi, kita bisa bicara, kita bisa menuliskan berdasarkan foto ini, berdasarkan historiknya. Yang saya sampaikan tadi berdasarkan historik, ya, penggunaan moda transformasi atau infrastruktur sungai sebagai alat untuk berpindah dari satu titik ke titik lain menggunakan kapal. Pada masa awal kemerdekaan, Pak Karno membuat jembatan Ampera yang sebenarnya rencananya sudah sejak zaman Belanda tahun 1930-an dan masa sekarang. Itu pendekatan historical. Atau juga bisa pendekatan yang keempat, kebermanfaatan. Bagaimana LRT kemudian bisa bermanfaat, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apa kaitannya dengan masyarakat kecil ini? Pokoknya ke arah sana. Itu juga sebuah pemahaman kritik arsitektur yang disumbangkan, pemikiran yang disumbangkan ke masyarakat luas. Oke, terkait dengan bagaimana profesi kritik arsitektur tidak hanya sebagai sebuah profesi, tapi sebuah ability, sebuah kemampuan untuk menuliskan tentang arsitektur. Ini kaitannya dengan ini. Kaitan dengan kemampuan tersebut bisa mengisi proses atau bisa menambah dan bisa mempertegas, memperkuat argumen di dalam sebuah proses perancangan arsitektur yang kemudian kita kenal dengan presiden in arsitektur. Jadi proses kritik tersebut masuk ke dalam proses perancangan. Ada satu buku, tapi ada dua edisi yang berhasil saya kumpulkan. Yang sebelah kiri itu edisi ketiga, yang sebelah kanan adalah edisi kedua. Perbedaannya pada edisi ketiga itu muncul kata Petrus Sumter. Jujur ini adalah salah satu arsitek yang pada saat ini saya kagumi, atau Petrus Sumter, karena kemampuan narasinya, kemampuan memahami konteksnya. Meskipun tetap ada kelemahan-kelemahannya, tapi yang menarik adalah Petrus Sumter adalah prosesnya.
Tapi siang ini tidak akan bicara tentang Peter Zumthor. Saya hanya dari slide ini hanya membandingkan bahwa bahkan di buku Preseden in Arsitektur itu terjadi penambahan, terjadi proses transformasi, terjadi penyempurnaan dengan menambahkan beberapa tokoh, bahkan menghilangkan beberapa tokoh. Jadi tidak hanya ditambah tapi juga dikurangi. Oke. Terkait dengan Preseden in Arsitektur, kaitannya dengan kritik arsitektur itu apa? Kok belajar presiden atau belajar dari kejadian masa lampau itu gunanya adalah untuk pursuit the archetype idea. Apa itu archetype? Ini kaitannya pola-pola dasar. Kita bisa menemukan kesamaan-kesamaan dari sekian banyak karya arsitektur. Ada ide-ide yang bisa kemudian berangkat, bisa kemudian kita kembangkan untuk rancangan kita, yang kemudian dipahami sebagai formative patterns. Apa itu formative pattern? Formative pattern is understood to be concept which a designer can use, influence, or give form to design. Jadi bentuk-bentuk yang sudah pernah dilakukan, susunan-susunan yang pernah dilakukan oleh arsitek-arsitek masa lampau, contoh-contoh kasus di masa lampau, itu kemudian bisa menjadi dasar pengembangan desain. Di bagian bawah ini saya mengambil satu chapter aja di formative idea, terutama di geometri dasar 2 dimensi, dari bujur sangkar sampai ke lingkaran. Lingkarannya juga bukan lingkaran yang penuh, bukan yang ini, tapi kemudian ada segi 8 di sini. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari bentuk yang bujur sangkar kita bisa mendapatkan banyak ide untuk formasi ruangan yang ada di dalam proyek. Jadi presiden arsitektur kaitannya kemudian dengan kritik arsitektur adalah kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh arsitek-arsitek di masa lampaunya, melalui karya-karyanya. Kemudian ada kesamaan-kesamaan apa, dan ide-ide dari kesamaan bentuk tadi, minimal dari geometri ini, itu kita bisa jadikan dasar dalam proses perancangan kita. Understood to be concept which a designer can use to influence or give form to design. The idea of a way to organize decision. Jadi organisasi ruangan dan segala macam itu dasarnya ada. Dasarnya adalah studi presiden. The use of different ordering idea may generate different result. Jadi apa yang kalian kumpulkan melalui studi preseden sebenarnya bisa mengenerate idea. Tidak membuat sebuah ruangan berdasarkan kertas kosong. Ada vocabulary atau perbendaharaan bentuk, dalam hal ini bentuk geometri 2 dimensi terkait dengan ruangan dan segala macam. Jadi di sisi sini kritik arsitektur itu berguna untuk mengisi kemampuan proses perancangan. Contoh yang ini, dia mengumpulkan presiden yang cukup banyak, kemudian dikembangkan menjadi sebuah ide rancangan. Dan ini biasanya dilakukan. Yang sering terjadi di mahasiswa adalah mengumpulkan studi preseden hanya pada aktivitasnya, hanya pada fungsi sejenis, tapi tidak kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui komposisi atau melalui organisasi ruangannya atau melalui hal yang macam archetype-nya, pola dasar terhadap bentuk, pola dasar terhadap aktivitas, pola dasar terhadap sirkulasi. Di buku ini dijelaskan semua. Jadi formatif idenya itu dari denah, potongan sampai elevasinya bagaimana. Kita bisa melihat komposisi bentuk di denah, yang tadi di geometri itu denah, ada di potongan, ada di tampaknya,
kemudian bentuk-bentuk tiga dimensional di tapak tersebut, bagaimana unit terhadap keseluruhan, unity-nya, bagaimana perulangannya sehingga itu menjadi menarik, menjadi unik, proses adiktif, subtraktif, dan segala macam. Saya sampai sekarang masih belum menemukan seorang mahasiswa yang menggunakan buku ini, minimal dikit lah adiktif, subtraktif, atau geometri, atau konfigurasi polanya, itu belum sampai detik ini saya belum menemukan yang menggunakan. Walaupun materi tentang presiden arsitektur di mata kuliah teori dan metode perancangan selalu saya berikan, tapi nggak apa-apa. Itu dari titik sini kita melihat bahwa kritik tidak hanya berfungsi untuk keluar, tapi juga berfungsi untuk ke dalam, mengisi proses, salah satu titik proses di dalam proses perancangan arsitektur. Oke, lalu bagaimana? Apa yang mesti dilakukan? Di video ini saya mengulas beberapa kasus kritik deskriptif yang dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian terhadap, ketika masa itu ada pameran arsitektur di Palembang, dan mereka kemudian mencoba membuat kritiknya. Memang ini lebih banyak ke kritik yang eksternal, jadi melakukan respon terhadap apa yang disajikan. Tapi kalian bisa pelajari dari video ini adalah apa itu kritik deskriptif, bagaimana itu melakukan kritik deskriptif. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di UTS itu kurang lebih hampir mirip apa yang dilakukan dengan kritik deskriptif, karena di UTS itu sudah muncul indikator. Kalau pure apresiasi arsitektur sebenarnya tidak perlu ada indikator yang mengikat. Benar-benar responsif, benar-benar apa yang tersirat atau apa yang muncul di kepala kalian kemudian dituliskan. Sedangkan di kritik deskriptif, kompetensi kalian sebagai mahasiswa arsitektur itu muncul, kemampuan pengetahuan dasar tentang arsitektur itu muncul. Itu yang kemudian membedakan antara apresiasi dan kritik deskriptif. Oke. Ini kalian bisa nonton ini untuk memahami apa itu kritik deskriptif. Dan secara administrasi. Secara administrasi, seperti saya sampaikan di awal tadi, akan agak sedikit perubahan terkait dengan tugas. Kalau pada sebelumnya, sebelah kiri adalah sebelumnya, di Google Drive, ada setelah UTS, kemudian ada perbaikan naskah UTS yang kemudian dipandu oleh Bu Listen. Lalu tugas ke-6 ada indikator kritik deskriptif, 7 presentasi usulan proyek, dan resume AI. Melihat perkembangan sekarang, kemarin Bu Listen melaporkan prosesnya pendampingan terhadap perbaikan, sehingga saya ngerubah. Ada yang saya buang tugasnya, kemudian nanti bobotnya saya gabungkan. Jadi setelah kalian mengumpulkan di tugas 5 draft perbaikan naskah UTS, kalian mengumpulkan naskah apresiasi final. Apa itu naskah apresiasi final? Adalah naskah apresiasi yang sudah siap untuk disubmit ke Arts Visual. Sehingga saya berharap sekali apa yang catatan-catatan yang disampaikan Bu Listen benar-benar kalian perhatikan. Itu beres ya. Dari UTS sampai ke draft apresiasi itu beres. Kemudian untuk UAS-nya, kalian memasukkan draft personal project kritik arsitektur. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua jalan yang bisa kalian lakukan. Kritik arsitektur yang disampaikan untuk eksternal dan untuk internal. Yang eksternal, kalian bisa melanjutkan apa yang kalian tulis di apresiasi arsitektur dengan memilih salah satu objek. Kalau di apresiasi kemarin, di UTS kemarin ada beberapa objek, kalian bisa kemudian memilih satu objek, tapi
eh, sangat spesifik sesuai dengan kriteria kritik deskriptif. Contoh komposisi, eh, bentuknya, pendekatan formal, atau kesejarahannya dengan pendekatan kesejarahan, atau pengalamannya. Karena menceritakan umpamanya kasusnya adalah Gramedia Center yang ada di kilometer. Kalian menceritakan pengalaman umpamanya turun dari stasiun LRT berjalan menuju ke Gramedia. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa bentuk apa yang mau eh, kalian tonjolkan di situ, apa yang kalian lihat, sekuennya bagaimana, itu bisa. Jadi satu yang eksternal, artinya yang kalian sampaikan eh, supaya dibaca ke ala ramai, atau yang kedua yang menggunakan studi preseden. Saya tidak meminta kalian untuk membuat studi preseden baru. Silakan ambil studi preseden yang ada di tugas studio kalian. Kemudian kalian dalami. Menurut pengetahuan atau menurut informasi yang kalian dapatkan, baik dari denah sampai potongan perspektif dan segala macam, apa yang bisa kalian sampaikan yang kemudian sangat berguna atau yang sangat mempengaruhi ke desain kalian. Jadi itu lebih kepada kritik arsitektur yang tujuannya untuk membangun diri kalian sendiri, membangun project kalian sendiri di studio. Jadi ada dua cara ya, ada dua jenis. Menggunakan kasus UTS lagi melanjutkan, kemudian tapi diperdalam, atau menggunakan kasus preseden di dalam studio kalian. Itu kalian sampaikan di draft personal. Draft personal ini saya harap sudah masuk di minggu depan supaya di hari Kamis minggu depan saya bisa mengulasnya. Saya memberi catatan. Di minggu ke-14 saya bisa mengulasnya. Di minggu ke-15 saya sedikit akan membuat video pembelajaran yang tidak ada tugasnya. Kalian bisa fokus ke tugas-tugas yang lain terkait dengan AI dan proses perancangan arsitektur di masa depan. Itu bonus materi. Dan draft ini setelah saya komen di minggu depan, silahkan kalian perbaiki dan saya masukkan ke dalam UAS. Konsekuensi penghilangan tugas 8 ini, bobotnya akan masuk ke dalam UAS. Bobot di tugas 8 yang sebenarnya sebuah resume akan masuk ke dalam bobot UAS. Jika bobotnya tidak ada yang jumlahnya tetap. Itu yang mungkin kalian bisa lakukan di minggu ke-14. Saya menunggu draft kalian. Draft itu bagaimana Pak? Apakah harus detail dan segala macam? Mungkin bentuknya brief, jadi satu halaman A4, tapi kalian ingin melakukan apa terhadap personal project kalian yang akan kalian kumpulkan di UAS. Cukup itu juga. Itu kemudian saya beri catatan, saya bikin video. Kalau toh kesulitan, dari tadi ada beberapa yang kesulitan tidak bisa ikut karena masih ada kelas dan segala macam, saya akan tetap buka seperti biasa hari Kamis jam 1 sampai sekitar jam 2 gitu. Saya akan merespon apa yang sudah kalian kumpulkan di draft itu. Sehingga saya sangat berharap sudah masuk sekitar Rabu malam, Rabu sekarang tanggal 9, Rabu tanggal 15 itu sudah masuk, sehingga bisa saya respon Kamis pagi saya buat paparannya dan responnya, sehingga Kamis siang saya bisa sajikan ke kalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Jadi silakan dilengkapi tugas-tugasnya yang belum melengkapi tugas-tugasnya di Google Drive. Karena segera akan dilakukan penilaian. Ini pertanyaan?
Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi ini tuh yang draft personal project itu Hmm? tuh individu ya, Pak. Iya, iya, Terus itu buat UAS. yap, betul. Terus yang tadi saya agak kurang paham, Pak, yang Hmm. bisa ambil dari studi presiden itu maksudnya gimana ya, Pak? Bisa ngambil dari studi preseden studio kalian. Stupa kalian itu kan pasti ada studi preseden kan? Dirimu stupa berapa? Stupa 3, Pak. Stupa 3. Kasusnya? Rumah tinggal. Oke. Ada studi preseden enggak? Oh, ada sih, Pak, waktu Nah, ya. di awal-awal itu. Ya, ya udah. Pakai aja itu. Kasusnya itu kemudian coba diolah. Kira-kira dari studi preseden tersebut, dirimu belajar apa? Dan kemudian apa dari belajar tersebut, apa dampaknya terhadap desainmu? Apa hal-hal apa yang kemudian sangat mempengaruhi desainmu? Oh, terus berarti ini juga mencakup itu ya, Pak? Kritik kita sama apresiasi sama bangunan yang Enggak, enggak, dipilih jadi. Oh, enggak. enggak. Itu jadi ada dua jenis dalam pengertian gini. Kamu bisa mengambil hanya studi preseden dari stupa atau jadi bukan dan atau melanjutkan apa yang kalian lakukan di UTS kemarin. Jadi itu pilihan. Personal project-nya pilihan. Pilihan bisa mengambil kasus dari stupa atau melanjutkan dari UTS kemarin dengan memilih salah satu objeknya gitu. Paham ya? Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain mungkin. Cukup jelas? Kalau cukup ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti berkas ini PDF-nya saya kirim ke WA Group. Videonya seperti biasa saya edit, nanti malam saya edit sedikit, nggak banyak juga ini. Saya unggah seperti biasa di channel di YouTube, sekaligus untuk rekap kegiatan perkuliahan di e-learning. Sorry. Begitu? Oke, Pak, izin bertanya Pak. silakan Pausan. Sebelumnya maaf Pak, saya telat join Pak. Mungkin untuk pertanyaan jika menggunakan studi kasus presiden di Stupa sebagai UAS, apakah ada beberapa poin-poin yang harus dibahas di draft tersebut Pak? Atau bebas Pak? Eh, Bebas dalam pengertian asal masih dalam koridor kritik deskriptif. Jadi silakan nonton dulu videonya kritik deskriptif itu apa, karena jenis-jenisnya kritik deskriptif juga juga ada beberapa gitu, menceritakan dan segala macam. Kemudian itu gunanya kenapa minggu depan saya harap ada draftnya supaya saya bisa bisa memberi beberapa input kalau ada yang kurang di sini. Tapi esensinya adalah dari studi preseden kalian belajar apa dan proses belajar tersebut apa yang kemudian sangat berpengaruh terhadap desain. Esensinya di situ. Jadi esensi kritik arsitektur saya coba letakkan di dalam sebuah proses perancangan. Jadi tidak hanya sekedar mendeskripsikan yang sering terjadi, yang semoga di kelas ini nggak ada ya. Yang sering terjadi studi preseden itu hanya mengumpulkan data project. That's it. Cukup hanya itu gitu loh. Sebenarnya studi preseden namanya studi itu ada analisisnya. Nah, analisis itu yang saya harapkan muncul di uh, tugas ini. Gitu. Analisis studi presidennya seperti apa dan kemudian analisis tersebut berpengaruh terhadap desain. Ya, saya pengen tahu. Analisis tidak perlu rumit seperti pertanyaan Pausan tadi. Apa aja yang harus ada? Bebas. Kalian belajar apa? Itu yang penting. Kalian belajar apa dari studi presiden itu? Bentuknya kah? Transformasi bentuknya kah? Sirkulasinya kah? Kemudian bagaimana penerapannya di dalam karya kalian di studi?
Itu sih, itu aja sih. Itu Pak Usan. Baik, terima kasih Pak. Oke, sip. Ada yang lain? Cukup? Oke. Kalau cukup, thank you. Sehat-sehat semuanya ya. Mendekati UAS. Dengar-dengar UAS memang akhir November sampai awal Desember. Jadi hati-hati benar, jaga kesehatan. Mulai hati-hati dan berhitung dengan tugas-tugas yang mulai menumpuk. Saya harap kalau nanti draft kalian mau ngebut draftnya diselesaikan, jadi bukan hanya draft tapi benar-benar produk, dan saya anggap draft itu sudah layak menjadi UAS, ya kalian udah bebas. Tinggal kalian perbaiki mungkin formatnya apa segala macam, masukkan aja di folder UAS gitu. Begitu kurang lebih. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup ya.